Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 250103500004. Kelas Pendidikan Fisika B Angkatan 2025. Jelaskan filosofi Etika Bugis Makassar. Di tanah Bugis Makassar, hidup bukan sekedar tentang berjalan mengikuti waktu, tetapi tentang menjaga nilai, kehormatan, dan kebiasaan yang diwariskan leluhur. Di balik budaya yang kuat, tersimpan filosofi etika yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bugis Makassar. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Dari 4 etika, 1 filosofi kehidupan, etika kepada diri sendiri, etika kepada Tuhan, etika kepada sesama manusia, dan etika kepada lingkungan. Semua berpadu dalam nilai leluhur Bugis Makassar, sebuah warisan budaya yang bukan hanya sekedar untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan. Inilah filosofi yang membentuk manusia bermartabat dan menjaga peradaban tetap berdiri. Dalam Bugis Makassar, etika kepada diri sendiri tercermin melalui pengajar yang artinya menuntut ilmu, dan lempuk yang artinya bersikap jujur. Kedua nilai ini mengajarkan pentingnya meningkatkan pengetahuan serta menjaga kejujuran sebagai bentuk mempertahankan diri atau harga diri dan kehormatan. Penerapan nilai ini menjadi dasar dalam membentuk pribadi yang berilmu, jujur, dan dalam budaya Bugis Makassar. Etika kepada Allah tercermin melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat dan sedekah. Sholat mengajarkan kedisiplinan, ketaatan, serta kedekatan spiritual kepada Allah. Sedangkan sedekah menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan membentuk pribadi yang berakhlak. Dalam Bugis Makassar, etika kepada sesama manusia tercermin melalui nilai pece yang artinya empati dan gotong royong. Pece mengajarkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain serta dorongan untuk membantu dengan tulus. Sedangkan untuk gotong royong menekankan kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan yang bersama. Etika terhadap lingkungan tercermin melalui prinsip mapakalegi, lingkunganmu ri kebersihan, artinya menghormati lingkungan dan menjaga kebersihannya. Dan mapa sitinaja di alam, yang artinya bertindak baik terhadap alam. Nilai-nilai ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga kebersihan, dan tidak merusak lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Penerapan nilai ini penting untuk menciptakan kehidupan yang bersih, sehat, dan seimbang. Dalam cuplikan video ini, lempu artinya bersikap jujur sebagai bagian dari etika Bugis Makassar terhadap diri sendiri dan sesama. Hal ini mencerminkan keselarasan antara ucapan dan tindakan. Lempu iya ala berikna tahu, artinya kejujuran adalah kemuliaan seseorang. Dalam etika Bugis Makassar, lempu menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan menjaga kehormatan diri. Bersikap jujur menunjukkan tanggung jawab moral serta menjunjung tinggi nilai sirikna pese, artinya harga diri dan empati, sehingga seseorang dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang etika kepada diri sendiri. Salah satu nilai penting dalam budaya Bugis Makassar adalah lempu, yang berarti jujur, lurus, dan tidak menyimpan dari kebenaran. Di sekolah adalah tempat yang tenang untuk belajar, membaca, dan mencari ilmu. Di tempat itu, kita dituntut untuk menjaga sikap, ketenangan, dan juga kejujuran. Namun, kejujuran tidak hanya diuji di ruang kelas, tetapi juga di setiap situasi, termasuk di perpustakaan. Disinilah etika kepada diri sendiri sangat penting untuk dijaga. Suatu hari, seorang guru sedang berada di perpustakaan sekolah. Ia sedang mengajar dan mendampingi beberapa siswa yang belajar di sana. Setelah selesai, guru tersebut tanpa sadar meninggalkan dompetnya di meja perpustakaan. Lalu guru pun pergi ke ruangan lain untuk suatu urusan. Di dalam perpustakaan ada beberapa siswa yang masih berada di sana. Mereka melihat dompet yang tertinggal tersebut. Dua siswa kemudian berada dalam situasi yang sulit. Mereka tahu itu bukan milik mereka, tetapi tidak
ada orang lain yang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, kedua siswa itu mengambil dompet tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, ada seorang siswa lain yang melihat kejadian itu. Ia kemudian merekam perbuatan tersebut menggunakan ponselnya. Video itu kemudian tersebar dan akhirnya sampai kepada pihak guru. Guru kemudian memanggil kedua siswa tersebut ke ruangan guru. Dengan sikap tenang, guru tidak langsung memarahi mereka, tetapi memberikan kesempatan untuk berkata jujur. Awalnya mereka takut dan ragu, tetapi akhirnya mereka mengakui bahwa mereka telah mengambil dompet tersebut. Mereka merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Guru kemudian menasihati mereka bahwa kejujuran adalah hal yang penting. Kesalahan memang bisa terjadi, tetapi yang terpenting adalah keberanian untuk mengakui dan memperbaikinya. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa lempu atau jujur kepada diri sendiri adalah bentuk etika yang sangat penting. Ketika kedua siswa mengakui kesalahan mereka, itu menunjukkan bahwa mereka masih memiliki hati nurani dan keberanian untuk bertanggung jawab. Dalam budaya Bugis Makassar, kejujuran adalah dasar dari kehormatan diri. Orang yang jujur akan lebih dihormati meskipun pernah melakukan kesalahan. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa kejujuran mungkin sulit di awal, tetapi akan membawa ketenangan di akhir. Jadilah pribadi yang lempu, jujur kepada diri sendiri dan orang lain, karena itu adalah kunci untuk menjadi manusia yang beretika. Kita sebagai pelajar harus mulai menanamkan nilai lempu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Mari kita jadikan lempu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, karena dengan kejujuran kita tidak hanya menjadi manusia yang baik, tetapi juga manusia yang bermartabat dan dihormati oleh orang lain. Etika kepada diri sendiri dalam pengajar yaitu menuntut ilmu di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam budaya Bugis Makassar, pengajar adalah proses mencari ilmu dengan disiplin, kesungguhan dan adab yang baik. Di sekolah, pengajar terjadi setiap hari melalui proses belajar bersama guru. Namun keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga oleh etika kepada diri sendiri. Etika itu meliputi disiplin, fokus, menghormati guru, dan kesungguhan dalam belajar. Karena ilmu tidak akan masuk jika diri sendiri tidak siap menerimanya. Di dalam kelas, seorang guru sudah menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Siswa duduk rapi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka fokus pada penjelasan guru tanpa membuat kegaduhan. Guru menyampaikan materi dengan jelas dan perlahan, sementara siswa berusaha memahami setiap penjelasan yang diberikan. Suasana kelas terlihat tertib dan kondusif. Di sini terlihat bahwa pengajar membutuhkan sikap disiplin dan fokus agar ilmu dapat dipahami dengan baik. Setelah dari kelas, beberapa siswa melanjutkan belajar di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan mereka duduk dengan tenang dan menulis ulang materi pelajaran yang telah dijelaskan guru di kelas. Mereka menuangkan kembali pemahaman mereka ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tidak ada aktivitas mencari buku, tidak ada keributan, hanya ketenangan dan kesungguhan dalam menulis. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan mengelola ilmu melalui tulisan. Disinilah etika kepada sendiri terlihat jelas, yaitu keseriusan dalam belajar meskipun tanpa pengawasan langsung. Setelah lulus dari sekolah, proses pengajar berlangsung di perguruan tinggi. Adapun seorang mahasiswa sedang melakukan presentasi di depan kelas.
Ia menjelaskan hasil pemahamannya dengan percaya diri di depan dosen dan teman-temannya. Mahasiswa lain mendengarkan dengan fokus, memperhatikan setiap penjelasan yang disampaikan. Dosen juga mengamati proses presentasi tersebut sebagai bagian dari pembelajaran. Di sini terlihat bahwa pengajar di tingkat kuliah tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu menyampaikan ilmu yang telah dipelajari. Dari sekolah hingga perguruan tinggi, kita belajar bahwa pengajar adalah perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Dalam cerita video ini, sholat sebagai bagian dari etika Bugis Makassar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini mencerminkan ketaatan, keterbukaan, dan rasa bersyukur seseorang hamba kepada Sang Pencipta. Dalam pandangan Bugis Makassar, sholat bukan hanya kewajiban tetapi juga bentuk penyucian diri dan pengingat akal nilai kehidupan. Mapesu ribuan Allah Ta'ala, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia senantiasa menjaga iman, memperbaiki akhlak, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran serta bertanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, kita mengenal pengadapkan sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia, baik kepada sesama maupun kepada Puang Allah Ta'ala. Etika kepada Allah merupakan dasar utama karena disitulah lahir sikap taat, rendah hati, dan kesadaran sebagai hamba. Dalam nilai budaya kita, manusia diajarkan untuk selalu mengingat Tuhannya, menghormati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk nyata dari etika kepada Allah melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Hingga terkadang ketika azan berkumandang, tidak semua langsung memenuhi panggilan itu. Padahal azan adalah panggilan suci, panggilan langsung dari Puang Allah Ta'ala untuk menghadap kepadanya. Namun, masih ada yang menunda bahkan mengabaikannya. Dalam etika Bugis Makassar, sikap seperti ini belum tercermin nilai adil, karena sebagai hamba kita seharusnya mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan dunia. Di sisi lain, ada seseorang yang mendengar azan dan tergerak hatinya. Ia menghentikan aktivitasnya, menyadari bahwa tidak ada yang lebih utama selain memenuhi panggilan Allah. Solat bukan hanya gerakan, tetapi juga penghayatan setiap bacaan, dan gerakan adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam ajaran Bugis Makassar, hal ini mencerminkan nilai sepakat tahu bahwa semua manusia adalah sama sebagai hamba Allah. Sifat lebih yaitu memuliakan ibadah dengan menjaga adab dan kesungguhan. Dan sifat keingat yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk dalam menjalankan sholat. Dalam video ini, bersedekah sebagian bagian dari etika Bugis Makassar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Hal ini mencerminkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan serta kepedulian terhadap orang lain. Mapesu ribuan Allah Ta'ala, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam etika Bugis Makassar, bersedekah bukan hanya memberi, tetapi juga menunjukkan keikhlasan dan memperkuat nilai sirikna batas, artinya harga diri dan tempati. Kegiatan ini menegaskan bahwa manusia perlu saling membantu agar tercipta kehidupan yang harmonis, penuh berkah, dan saling menghargai. Salah satu bentuk nyata etika kepada Allah adalah bersedekah. Bersedekah bukan sekedar memberi, tetapi juga tentang keikhlasan hati dalam berbagi rezeki yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Terlihat video ini, ada seorang yang membawa beberapa makanan di tangannya. Langkahnya tenang, namun matanya memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia melihat orang-orang yang membutuhkan. Ada yang duduk di pinggir jalan, ada yang tanpa kelelahan, dan ada pula yang menahan lapar. Melihat hal itu, hatinya bergerak. Ia menyadari bahwa apa yang dimilikinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya. Dengan penuh keikhlasan, ia mendekati salah satu orang yang membutuhkannya. Ia memberi makanan yang dibawanya dengan cara yang baik dan penuh hormat. Tidak ada rasa sombong, tidak ada niat untuk dipuji, hanya ketulusan hati untuk berbagi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari mapakalebi ribuan Allah Ta'ala, yaitu memuliakan Allah dengan menjalankan perintahnya dan membantu sesama manusia. Orang yang menerimanya pemberian itu tampak bersyukur. Senyum kecil muncul di wajahnya. Dari satu pemberian sederhana
lahirlah kebahagiaan yang begitu berarti. Bersedekah mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap sesama. Bersedekah juga melatih keikhlasan karena apa yang kita berikan tidak akan mengurangi, justru akan menambah keberkahan dalam hidup. Dalam cuplikan video ini, Pace yang artinya empati sebagian dari etika Bugis Makassar terhadap sesama manusia. Hal ini mencerminkan kepedulian dan kepekaan hati terhadap penderitaan orang lain. Pace iai rasa makpakasirinya makpakasiarre tahu, yang artinya empati adalah rasa yang menggerakkan untuk menjaga harga diri dan menolong sesama. Dalam etika Bugis Makassar, Pace menjadi dasar solidaritas sosial dan kebersamaan. Dalam budaya Bugis Makassar, kita mengenal nilai luhur yang disebut pace. Pace adalah rasa empati yang mendalam, yang membuat kita tidak tega melihat orang lain menderita dan mendorong kita untuk bertindak membantu. Pace bukan hanya sekedar perasaan tetapi juga aksi nyata. Dalam video ini, kita melihat sebuah komunitas datang mengunjungi para korban banjir. Mereka tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga membawa peralatan medis seperti alat pemeriksaan tekanan darah, obat-obatan, serta perlengkapan kesehatan lainnya. Kehadiran mereka menjadi harapan bagi para korban yang membutuhkan pertolongan. Satu persatu korban diperiksa, ada yang dicek tekanan darahnya, ada yang diberikan obat, dan ada pula yang mendapatkan penanganan ringan untuk keluhan kesehatan yang mereka rasakan. Para relawan dengan sabar melayani, mendengarkan keluhan, dan memberikan perhatian penuh kepada setiap korban. Di sini kita melihat bahwa Pace hadir dalam bentuk kepedulian terhadap kesehatan sesama manusia. Membantu tidak selalu harus dengan materi yang besar. Terkadang kehadiran kita, perhatian kita, dan kepedulian kita sudah cukup memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi manusia berarti saling menjaga, saling peduli, dan saling menguatkan. Sebagai generasi muda, kita harus belajar dari tindakan ini. Kita mungkin belum menjadi tenaga medis atau belum memiliki kemampuan besar, namun kita tetap bisa menunjukkan empati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan membantu sesama teman, peduli terhadap lingkungan, dan tidak menutup mata ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Mari kita tanamkan nilai Pace dalam diri kita. Jadilah pribadi yang tidak hanya melihat tetapi juga bertindak, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat berarti bagi orang lain. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Dalam cuplikan video ini, gotong royong sebagian dari etika Bugis Makassar terhadap sesama manusia. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan yang saling membantu dalam kehidupan, berkaitan dengan sipakat tahu, sipakeingat, sipakalabi, yang artinya saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai. Dalam etika Bugis Makassar, gotong royong menjadi wujud nyata solidaritas sosial. Kegiatan ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup sendiri, tetapi perlu bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, kuat, dan penuh persaudaraan. Sebuah tradisi yang sangat bermakna dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yaitu tradisi angkat rumah, yang mencerminkan etika kepada sesama manusia melalui sikap gotong royong. Tradisi angkat rumah adalah kegiatan memindahkan rumah panggung secara bersama-sama oleh masyarakat. Rumah yang biasanya terbuat dari kayu diangkat secara serentak oleh banyak orang, lalu dipindahkan ke lokasi yang baru. Kegiatan ini bukan hanya soal tenaga, tetapi juga soal kebersamaan, kepedulian, dan nilai kemanusiaan. Dalam budaya Bugis Makassar, tradisi ini dikenal sebagai wujud dari nilai asi tulung-tulungeng, yaitu sikap saling tolong-menolong. Masyarakat datang dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan.
Mereka meluangkan waktu dan tenaga demi membantu sesama yang membutuhkan. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai sipakat tahu yang berarti saling memanusiakan manusia. Dalam kegiatan angkat rumah, tidak ada perbedaan status sosial. Semua orang, baik tua maupun muda, kaya maupun sederhana, berkumpul dan bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Nilai ini terkandung dalam pace atau pese, yaitu rasa empati yang mendalam terhadap sesama. Ketika seseorang membutuhkan bantuan untuk memindahkan rumahnya, masyarakat sekitar akan tergerak untuk membantu karena mereka merasa apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Tradisi ini juga menggambarkan nilai Abulo Sibatan, yaitu persatuan dan kekompakan. Rumah yang berat tidak mungkin dipindahkan sendiri, namun dengan kerjasama dengan yang baik, semuanya menjadi lebih ringan. Hal ini mengajarkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Melalui tradisi angkat rumah, kita belajar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sikap saling membantu dan peduli harus terus kita jaga, terutama di tengah kehidupan modern yang semakin individualis. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai budaya ini. Meskipun zaman terus berkembang, semangat gotong royong tidak boleh hilang. Dalam cuplikan video ini, memperbaiki lingkunganmu di kebersihan, yang artinya menghormati lingkungan dengan menjaga kebersihannya sebagai bagian dari etika bumi kasar terhadap alam atau lingkungan. Hal ini mencerminkan kepedulian dan kesadaran untuk merawat lingkungan tempat hidup agar tetap bersih dan nyaman. Dalam etika Bugis Makassar, kebersihan adalah bentuk penghargaan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa manusia harus senantiasa menjaga dan merawat lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan dan kehidupan yang sehat serta lestari. Lingkungan adalah tempat kita hidup, beraktivitas, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Bugis Makassar terdapat nilai luhur yang disebut mapa kalebih lingkunganmu ri kebersihan, yang berarti hormati lingkunganmu dengan menjaga kebersihannya. Nilai ini mengajarkan bahwa lingkungan harus dijaga, dirawat, dan dihormati sebagai bagian dari kehidupan manusia. Di pinggir laut terlihat sampah-sampah yang berserakan, mencemari keindahan alam. Plastik dan limbah lainnya tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan makhluk hidup di dalam laut. Namun, dengan kesadaran bersama, warga mulai bergerak untuk membersihkan lingkungan tersebut. Mereka bekerja sama dalam memungut sampah, mengumpulkannya, dan membuangnya ke tempat yang seharusnya. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa harus menunggu perintah. Di lingkungan, jalan kebersihan juga menjadi hal yang sangat penting. Sampah menumpuk dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tersumbatnya saluran air dan munculnya penyakit. Dengan semangat bersama-sama, masyarakat membersihkan jalan, menyapu sampah, dan merapikan lingkungan sekitar. Kerjasama ini membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Di sekolah, kebersihan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Lingkungan belajar yang bersih akan memberikan kenyamanan dan meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Seorang siswa bersama temannya menunjukkan kepedulian dengan membersihkan sampah yang ada di sekitar mereka. Mereka memungut sampah dan membuangnya ke tempat yang telah disediakan. Tindakan sederhana ini mencerminkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui berbagai kegiatan tersebut dapat kita lihat bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat, di pantai, lingkungan jalan, hingga di sekolah. Semua memiliki peran dalam menjaga kebersihan. Nilai memperbaiki lingkungan muri kebersihan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dalam cuplikan video ini, mapasi tinaja di alam, yang artinya bertindak baik terhadap alam sebagai etika Bugis Makassar terhadap lingkungan. Hal ini mencerminkan sikap bijaksana dalam memperlakukan alam sebagai sumber kehidupan. Dalam etika Bugis Makassar dituntut untuk menjaga keseimbangan dengan alam, tidak merusak dan memanfaatkan secara bijak.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam harus dilandasi rasa bertanggung jawab sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, kita mengenal nilai Mapasitinaja ri alam, yaitu bagaimana manusia bertindak dengan baik, bijak, dan penuh tanggung jawab terhadap alam. Terlihat seorang berjalan di pinggir jalan tanpa berpikir panjang. Ia membuang sampah begitu saja ke pinggir jalan. Ia kemudian pergi seolah tidak terjadi apa-apa, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membawa dampak bagi lingkungan. Ketika hujan tiba, air mulai mengalir di sepanjang jalan, membawa sampah-sampah yang sebelumnya dibuang sembarangan. Sampah itu masuk ke dalam selokan, menumpuk dan menyumbat aliran air yang seharusnya mengalir dengan lancar menjadi terhambat. Perlahan genangan mulai muncul hingga akhirnya air meluap ke jalanan. Banjir pun tiba, jalan tergenang air dan rumah. Semua ini terjadi bukan semata karena hujan, tetapi karena kurangnya kepedulian manusia terhadap alam. Dalam nilai budaya Bugis Makassar, tindakan seperti ini tidak mencerminkan sifat katau, sifat kalakbi, dan sifat keingat. Kita diajarkan untuk saling menghargai, saling memuliakan, dan saling mengingatkan, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap alam dan yang telah memberikan kita kehidupan. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri tanpa menunggu orang lain. Kita dapat mulai memungut sampah satu persatu dengan membersihkan sampah di sekitar kita dan membuangnya ke tempat yang seharusnya. Tindakannya sederhana tetapi penuh makna. Ini adalah wujud nyata dari Mapasitinaja ri alam. Ia tidak hanya memahami tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk menjaga lingkungan.